Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke muatan budaya Melayu Riau. Nah, pada pembelajaran yang terdahulu, kita telah menyelesaikan bab 3. Oleh karena itu, insya Allah pada pertemuan kali ini, Ibu akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab 4. Apakah ada dari anak Ibu yang sudah melihat apa judul dari bab 4 untuk muatan BMR ini? Ya, betul sekali. Muatan kali ini judulnya adalah ketupat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita biasakan dengan memulainya dengan meminta ridho Allah agar meraih keberkahan serta diberi kemudahan dan kelancaran ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, sudah dipersiapkan kan semuanya alat tulis dan buku-buku pembelajarannya agar lebih mudah anak ibu dalam menyerap apa yang akan ibu jelaskan. Baiklah, langsung saja. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, insya Allah anak ibu diharapkan setelah mempelajari pembelajaran kita kali ini, anak ibu mampu menyebutkan makna dan asal mula dari ketupat, lalu anak ibu juga mampu membedakan ragam bahan dan jenis-jenis dari ketupat. Baiklah, langsung saja kita akan mulai dari pembelajaran yang pertama. Ketupat. Apa sih itu ketupat, nak? Ada yang sudah tahukah apa itu ketupat? Nah, ibu yakin semua anak ibu insya Allah pernah melihat ketupat dan memakan ketupat. Nah, ketupat itu adalah makanan berupa nasi atau pulut yang dibungkus dengan daun kepau yang masih muda atau bisa juga dengan daun kelapa. Jadi ketupat itu adalah makanan yang berupa nasi atau pulut ya nak ya, yang biasanya dibungkus dengan daun kepau ataupun daun kelapa. Nah, ketupat itu jika dibungkus dengan daun pisang, maka namanya itu berubah, yaitu menjadi lepat. Lalu apabila ketupat itu dibungkus dengan batang bulu, yaitu kita sebut namanya menjadi lemang. Nah, bulu sebelumnya sudah pernah kita bahas ya nak ya, bulu itu artinya bambu. Untuk mempelajari pembelajaran ini lebih lanjut, mari kita cari tahu seluk-beluk tentang ketupat. Baiklah anak ibu, perhatikan dengan seksama ya. Nah, asal mula ketupat. Ternyata banyak orang yang menyebutkan bahwa ketupat itu adalah makanan dari asli Jawa. Atau bahkan ada juga yang menyebutkan semuanya adalah masakan dari tradisi agama Hindu. Ternyata semua itu adalah salah. Ketupat bukan merupakan makanan asli Jawa. Atau kalau dibilang tradisi agama Hindu juga tidak benar ya nak ya. Itu juga salah. Lalu bagaimana asal mula ketupat? Nah, ketupat itu asal mulanya yaitu berasal dari Kepulauan Melayu ya nak. Nah, sebenarnya ketupat adalah makanan yang muncul dan berkembang di seluruh Kepulauan Melayu se-Nusantara. Bahkan di Filipina ada juga ketupat yang dikenal dengan sebutan bugnoy. Baiklah, kita akan langsung masuk yang berikutnya, yaitu adalah bagian-bagian dari ketupat ya nak ya. Ternyata ketupat itu terdiri dari sarang ketupat, yaitu sarang ketupat itu biasanya dibuat dari daun kepau yang masih muda, dan ketupat yang berasal dari daun kepau mampu bertahan selama 7 hari. Sementara ketupat yang berasal dari daun kelapa itu hanya mampu bertahan selama 1 hari. Nah, adapun sarang ketupat yang dibuat dari daun kepau akan mampu bertahan hingga 2 tahun. Apabila terlihat lisut, cukup direndam saja ke dalam air biasa selama beberapa jam.
Setelah itu, sarang ketupat akan segar kembali seperti baru. Nah, bagian dari ketupat yang berikutnya itu adalah isi dari ketupat. Nah, isi dari ketupat biasanya adalah bahan makanan pokok yaitu berupa beras. Ada juga yang mengisinya dengan pulut. Nah, ketupat yang telah diisi akan direbus selama 2 hingga 3 jam dengan air yang mendidih. Nah, adapun cara memakan ketupat, nah biasanya ketupat itu kita sering temui banyak dimakan pada acara Hari Raya Idul Fitri sebagai rasa sukacita untuk merayakan kemenangan dalam menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Ketupat juga dihidangkan bersama sambal serundeng, sambal tumis belacan, sambal sarden, rendang daging, ataupun rendang ayam. Lalu biasanya ketupat juga dimakan bersama dengan makan sate. Nah, setiap makan sate selalu dihidangkan dengan ketupat. Nah, ketupat di sini sebagai pengganti dari makan nasi. Nah, walaupun banyak cara untuk makan ketupat, tapi sudah menjadi tradisi dan pertanda umum bahwa ketupat adalah sama maknanya dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Makanya biasanya ketika Hari Raya Idul Fitri di rumah anak ibu, itu umi atau ibunya biasanya membuat ketupat sebagai bentuk dari tradisi kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Baiklah, sekarang kita akan masuk ragam jenis dari ketupat. Nah, ketupat yang biasa kita lihat itu disebut sebagai ketupat pasar. Nah, karena ketupat itu yang selalu dibuat atau biasa terlihat. Namanya ketupat pasaran yang umum dimakan oleh setiap orang. Ternyata ragam dan jenis dari ketupat itu sangat banyak. Nah, sekarang kita akan belajar ada berapa macam ragam dari jenis ketupat ya, Nak ya. Silakan anak ibu membuka buku BMR-nya halaman 58 sampai 59. Di situ ada berbagai macam ragam jenis dari ketupat ya. Nah, coba kita akan sebutkan. Yang pertama itu adalah ketupat pasar. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Ketupat pasar itu adalah ketupat yang biasa terlihat atau umum di pasaran. Banyak orang mengetahui ketupat jenis ini. Dan biasanya ketupat jenis inilah yang biasa dibuat orang ataupun dimakan orang. Ternyata bukan hanya ketupat pasar yang ada juga ketupat bawang. Dinamakan ketupat bawang karena bentuk dari ketupat ini menyerupai bawang. Lalu ada juga ketupat bantal. Sama seperti ketupat bawang, ketupat bantal ini dinamai karena bentuk dari ketupat ini menyerupai bawang. Begitu juga dengan ketupat belungking. Lalu ada juga ketupat bakul, ketupat burung, dan ketupat lembu atau ketupat kerbau. Nah, gambar-gambar itu dari ketupatnya bisa anak ibu lihat di halaman 58 sampai 59 ya, Nak ya. Ragam jenis ketupat ini biasanya dibuat oleh orang-orang Melayu menggunakan daun kepau yang masih muda. Ada juga yang menyebut bahwa yang membuat ketupat adalah penganyam ketupat. Namun, itu bukanlah kata yang tepat. Menurut budaya Melayu, lazim disebut dengan pembuat ketupat. Namun, walau apapun ragam dan jenis ketupat itu, isinya tetaplah beras dan pulut saja. Dan cara makannya pun sama dengan cara makan ketupat pasar. Apakah dari anak ibu sudah memahami apa yang ibu jelaskan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini yang Ibu berikan cukup bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Untuk anak Ibu yang telah menyimak pembelajaran Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.